Detik-detik Gus Huda Pasuruan dikeroyok orang suruhan dari Taufik Assegaf. Usai mengunggah di sosial media bahwa Taufik Assegaf diduga gemar melecehkan janda-janda, kemudian dicampakkan. Terus ada apa? Loh enggak, kita harus bicara baik-baik. Lihat di sini kan enak. Gitu saya. Ini kan bisa ngomong baik-baik di sini. Di halaman masjid lagi ya? Di halaman masjid. Dia enggak mau ngajak keluar. Gitu, enggak mau kan. Loh terus niatmu ya apa? Saya tidak, katanya ya Habibie itu, ya. Saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kami adalah sama-sama bersatu, keluarga Habib Ja'far dan keluarga Ki Abdul Hamid adalah hubungan yang sangat erat. Siapa yang mengganggu keluarga kami, maka itu sama dengan mengganggu keluarga Ki Abdul Hamid. Dan siapa yang mengganggu keluarga Ki Abdul Hamid, itu adalah sama dengan mengganggu kami. Karena itu, sadarlah, wahai Anda yang ingin mengadu domba kepada kami, bahwa kami adalah seperti keluarga, bahkan lebih daripada keluarga. Saya sudah laporan sama keluarga, termasuk sudah pamit sama Didi saya. Loh, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saja di sini, nggak usah jauh-jauh gitu. Kronologis awal itu ketika saya dipanggil oleh Yai Mas Nur Ghozi di rumahnya Gus Hamid Mujib atau Gus Hamid KPU terkenalnya, di rumahnya beliau. Jadi saya diminta datang, ternyata beliau curhat ke saya menyampaikan bahwa ketika besanan beliau mau besanan dengan keluarga Pak Alawi Al-Jufri. Tapi saya tidak tahu di mana rumahnya Al-Jufri itu. Tapi intinya beliau itu sampai sampai sangat tertekan dan sangat malu, sangat harga dirinya sampai jatuh ya. Ketika anaknya mau kawinan sama Al-Jufri itu sama Ustadz Taufik dilarang karena haram. Haramnya itu karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi, sudah terputus, sudah mengkotek. Ketika Gus Nur itu mau besanan sama Al-Jufri yang Pak Alwi itu, sama Ustadz Taufik selaku ketua Robito enggak tahu saya ya, itu enggak boleh. Sampai sama Al-Jufri tadi dihubungkan ke Habib Lutfi. Tetap apa yang rekomendasi dari Habib Lutfi itu tidak boleh. Terus yang membuat saya itu semendal, saya itu tidak sampai hati. Itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman, ya, yang memiliki keturunan Mbak Asror dan semua memahami itu, ya. Sampai Kiai Asror itu dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh menikahi Mbak Alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Yang membuat saya tidak tega itu ya, ketika beliau menceritakan sampai khitbahnya itu disuruh putus, dan itu harus di video. Jadi Al-Jufri itu mendatangi pengasuh Pondok Sidogiri, salah satu pengasuh Pondok Sidogiri yang bernama Gus Nur Ghozi, Kiai Nur Ghozi, ya. Katanya beliau, khitbah itu harus diputus, harus dibatalkan
dengan pembuktian di foto. Waktu itu saya tanya, ini di foto ini sebagai saksi ini di foto dan di video ini diberikan kepada siapa? Katanya beliau, katanya Yai Mas Nur, diberikan kepada Ustadz Taufik supaya Ustadz Taufik itu betul-betul percaya bahwa khitbah itu sudah terputus. Ya, jadi perjodohan gitu ya? Ya, perjodohan itu terputus. Saya namanya saudara kan yo ndak enak. Ya, ndak enak hati. Akhirnya bagaimana ini, Gus? Ya ayo Gus sampean bantu saya, Gus. Gus kalau membantu secara apa ya, supaya perjodohan itu tidak mungkin, Gus. Saya tidak bisa. Kalau saya membantu itu secara halia saja, Gus. Jadi halia-halianya beliau, mereka, ya harus kita cegah. Harus kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu. Contoh, ya, kawini orang-orang di mana-mana. Orang-orang pribumi banyak yang dikawini, Gus. Ya, terus dicerai. Ada yang dicerai dikasih no. Santri saya macam-macam lah. Itu Gus, maaf, yang mengawin itu dari kalangan Tembalawi juga? Kebanyakan yang dikawin cerai terus ditelantarkan begitu aja. Nah ya, perlawanan kami, ya saya ngomong sama Gus Nur, kita harus melakukan perlawanan melalui moral, Gus, melalui halia-halia mereka. Salah satu contohnya ketika mereka membuat fatwa yang tidak benar, harus kita cegah. Ketika mereka mengawini orang-orang pribumi terus dicerai kawin. Dan ini banyak informasi yang masuk. Ini khusus di Pasuruan ya? Khusus di Pasuruan, banyak informasi yang masuk. Ada anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak mereka. Salah satunya saya pernah dengar dan pernah melihat sendiri, ada di Pasarpan, di saudara saya sendiri. Itu memiliki ada anak perempuan apa? Ya perempuan. Tapi yang pasti duduk wong pribumi, duduk dari kelahiran pribumi. Dan kalau melihat itu saya kan kasihan nasib istrinya yang sudah dicerai. Kehormatannya sudah dicapik-capik, ya. Dalam arti begini, perempuan pribumi ketika dikawin oleh orang yang terkenal, ya, otomatis harkat martabatnya mereka itu akan terangkat secara otomatis. Ya. Dan ketika mereka itu langsung dicerai, divirok, ya, dengan tanpa alasan, apa wis bosen, apa ya apa, kita kan nggak tahu alasannya. Tapi yang pasti secara moral mereka itu akan jatuh, Gus. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai pribumi itu ya meskipun halal, ya pancen halal, meskipun halal. Tapi kan mereka secara moral kejiwaan mereka sangat terganggu. Kalau melalui perjuangan melalui itu, Gus, secara medsos, monggo. Ya, monggo. Akhirnya beliau itu melakukan perlawanan dari hal-hal yang bersifat fatwa. Saya melakukan perlawanan di medsos itu melalui yang bersifat halia, contoh kawin-kawin itu. Kebetulan di grup Semendi waktu itu ada persoalan yang sangat menarik, yaitu Gus Nur Ghazi itu melakukan perlawanan melalui fatwa yang dilakukan oleh Habib Tanggul yang diibaratkan dengan keberadaan Ustadz Taufik, ya. Ya, Asegaf. Ini sangat menjadi perhatian mereka juga. Terus, sedangkan saya guyon-guyonannya itu melalui rondo-rondo. Dalam arti janda-janda itu, karena di grup itu memang sering saya itu memang apa? Bukan saya lah. Di grup itu secara otomatis ketika membahas persoalan-persoalan janda, ya, itu akan booming, akan ramai. Dan memang di sana memang banyak apa ya, artikulasi yang sifatnya menyindir orang-orang yang suka kawin cerai. Salah satu postingan yang membuat Ustadz Taufik marah itu ketika ada postingan dari Gus Nizam Sidoarjo. Itu Semendi itu langsung diblok punyaan saya itu. Gus, ini loh Gus,
Janda anak satu, ndak mau Balawi, tapi maunya Sayyid. Tuh. Akhirnya tak blok juga waktu itu. Kok paling-paling si saya Ustadz Taufik. No, aku itu. Paling-paling, saya nggak berani, saya juga paham kok. Soal-soal IT juga paham. Paling-paling itu kan tidak bisa menjustifikasi. Ya kan? Paling-paling. Loh, ini di screenshot. Ya. Di screenshot, dua ini di screenshot. Yang satu insya Allah yang screenshot yang menciptakan, yang membentuk grup itu. Itu ya. Tak sebutkan namanya, tak enak. Ya. Ini diberikan kepada beliau. Akhirnya beliau itu marah-marah, mungkin saya tidak tahu marah-marahnya ya. Topik Asegaf ini ya? Ya, saya tidak tahu marah-marahnya bagaimana di wilayah sana, wilayah mereka. Akhirnya kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya. Saya itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon tapi tidak melalui WA. Yang melalui seluler, seluler. Nggak tahu nomornya itu, sopo itu. Ini ya. Tapi logatnya sih pasti Arab, Yaman, Balawi. Bukan logat orang Jawa. Ya. Bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi. Sampai harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah langsung nyantol. Ini berarti Ustadz Taufik ini. Kan gitu pikiran saya pada saat itu. Ya apa karetnya sampean? Ustadz gitu. Kita harus komunikasi di warung-warung yang sepi. Kita harus komunikasi berdua. Saya sendiri, kamu juga sendiri. Waktu itu insting saya mengatakan, loh, iki kok koyo modusnya uang arek-arek orang-orang yang dipersekusi itu ya. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh. Ke tempat, perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam, ya. Tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi, gitu loh. Para EPI itu ya? Iya. Seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya itu kan diceritani, gitu loh ya. Loh, iki kok aku kata dipersekusi ya? Batin saya begitu, oke siap. Nanti setelah sholat zuhur, tak telepon, atau sampai telepon saya. Gitu. Saya juga bukan orang kecil, ya. Saya karena sering dilapori begitu sama masyarakat, ya. Terus laporan persekusi mereka itu meskipun sudah laporan ke Polres, ya. Itu tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut. Nah, saat itu begitu ya? Ya, kebiasaan di Pasuruan itu begitu. Jadi ketika mereka itu persekusi sudah dilaporkan ke Polres, ya, ya, itu tidak ada tindak lanjut. Salah satunya itu bukti yang ada di Kepel itu kebetulan RW-nya itu TNI, ya, RW-nya RT-nya TNI apa RW-nya polisi gitu, tidak tahu saya, lupa saya itu ya. Itu sudah laporan ke sana. Tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ada yang dipersekusi itu 3 hari pulang dengan babak belur sudah. Oh, begitu. Dari hal-hal demikian ini insting saya mengatakan, oh saya mau dipersekusi ini, gitu loh. Oke, saya jawab, oke, habis zuhur kita ketemuan. Dan saya akan sendirian. Saya tidak akan mengajak orang lain. Dan saya komitmen sendirian. Tapi pada saat itu saya tidak ke warung. Saya berpikir, saya kalau ke warung ya akan seperti orang-orang yang dipersekusi itu. Itu jebakan gitu ya? Iya, saya nggak mau ke warung. Otomatis saya ke Masjid Jamek. Tak manang masjid, saya ke Masjid Jamek saja. Hati saya ya. Saya ke Masjid Jamek, saya sholat zuhur di sana. Habis sholat zuhur, tak tunggu di Masjid Jamek. Setahu saya rumahnya beliau dekat di belakang Masjid Jamek. Ketika ada sesuatu, saya bisa masuk ke sana. Gitu loh. Dan saya tidak lari dari persoalan ini. Saya tidak lari. Saya tetap akan saya hadapi. Ya.
Saya sudah di Masjid Jami ya. Loh, yang telepon WA akhirnya. Nggak telepon seluler sudah. Tadi kan telepon seluler. Ya. Ini terus telepon WA. Gitu loh. Orang yang sama. Ya. Dan pada saat saya ke Masjid Jami itu, karena kebiasaan saya sama Mas Samsuri, Mas Samsuri tak bilangi, Cak, saya anterin ke Masjid Jami. Ada persoalan sedikit. Cuma sampean nggak usah ikut masuk. Sampean di luar saja. Sampean melihat saya saja, nggak ikut masuk. Karena beliau yang kepingin ngomong sama saya itu, kepingin satu-satu gitu loh. Dia juga tidak membawa orang. Gitu loh ya. Otomatis kan niat baik kan harus saya sambut dengan baik. Ya kan? Tetapi saya seandainya beliaunya tidak mau ngomong di Masjid Jami, oke, di rumahnya. Kan begitu kan saya itu. Ya, oke, di rumahnya. Setahu saya rumahnya di belakang itu. Belakang Masjid Jami. Ternyata yang hadir bukan beliau. Saya juga kaget, kok ini yang datang? Gitu, ya. Loh, sing telepon aku mangiku sampai ya tadi itu sampai anta. Iya, enggak, tadi itu yang telepon saya seluler. Gitu saya. Ya. Ini yang datang kok sampean sekarang. Gitu saya. Terus ada apa? Loh enggak, kita harus bicara baik-baik. Loh yang di sini kan enak. Gitu saya. Ini kan bisa ngomong baik-baik di sini. Di halaman masjid lagi ya? Di halaman masjid. Dia enggak mau ngajak keluar. Gitu loh, enggak mau kan. Loh terus niatmu ya apa? Saya tidak, katanya ya Habibie itu, ya. Saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Saya sudah laporan sama keluarga, termasuk sudah pamit sama Jiti saya. Loh, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saja di sini, nggak usah jauh-jauh gitu. Bunuh saja di sini. Jadi yang telepon seluler dengan WA itu orangnya berbeda ya? Menurut saya waktu itu berbeda. Oke, lanjut dulu. Berbeda, ya. Menurut saya berbeda. Yang telepon saya itu suaranya mirip-mirip yang telepon dengan Gus Arya. Oh, oke. Suaranya mirip-mirip begitu. Seperti itu ya? Ya, mirip-mirip seperti itu. Suaranya, tapi saya benar tidaknya lupa, terus nomornya wis hilang gitu loh. Dulu tak simpan dulu itu. Dulu sempat tak simpan. Ya, nomornya hilang. Tapi telepon yang kedua, ya ketika dia datang itu, ya dan dia berbeda. Sudah memakai WA. Dan ngancam-ngancam tadi ya? Ya, yang ngancam-ngancam saya mau dibunuh itu. Terus dia sudah pamit sama keluarganya, pamit sama Jiti, ya. Intinya saya mau dihabisi. Iya. Pada saat itu loh, Pak Teno bunuh di sini saja. Tidak usah mencari di tempat yang sepi. Gitu. Sudah bunuh saja. Tak kasihkan kepala saya itu waktu itu. Ya kan? Ini tidak tahu. Saya cuma tahu video itu waktu itu videonya banyak. Ya, videonya banyak waktu itu. Tapi tidak tahu yang tersimpan cuma itu saja, nanti tak cari lagi. Ya. Yang apa komunikasi saya dengan Y Habibie secara jelas itu ya, itu tak cari lagi. Tapi ada video sebagian saja itu yang tak berikan itu ya. Akhirnya saya sama takmir masjid karena kondisi ramai ya, disuruh keluar saya itu. Oh ya, saya keluar. Nah, terus saya keluar karena saya menghormati takmir masjid kan. Ya, saya keluar dari situ, diajak nemui Ustaz Taufik itu. Oh gitu ya. Tak bilang, lu kan ini Bu di belakang sini rumahnya. Ayo ke situ. Saya langsung belok ke sana. Gitu. Ya, katanya Ustadz nggak di situ, Ustadz di pondoknya sana. Enggak, panggil sini pokoknya, panggil sini. Loh, sampai jangan sakarpan, itu guru saya. Itu lah gurumu, masa guruku begini ya. Itu gurumu, bukan guru saya. Kamu pendatang macam-macam. Waktu itu saya itu sempat mau dipukul. Oh, dengan Habib. Iya, padahal memang tak suruh mukul, memang bunuhin bisa kue. Seandainya saya mati, ya, saya itu sudah berkomitmen.
seandainya persoalan-persoalan ini saya dibunuh oleh mereka, ya saya rela kok, saya siap kok jadi tumbalnya Kiai Pribumi. Saya sudah bilang begitu. Ketika ini Mas Samsuri ini marah-marah, ketika saya waktu itu kan sudah mau masuk diajak ke pondoknya kan. Jadi Badrun sendiri waktu itu ya? Kenapa? Waktu di masjid itu nggak sendirian? Sendirian. Oh sendirian. Sendirian gitu loh. Cuma saya kan minta ke masjid itu kan minta diantar Cak Samsuri. Oh oke. Ya kan? Saya kan bawa sepeda. Iya. Cak Samsuri terno aku. Nggak tahu ini kok nggak pulang, saya nggak tahu. Gitu loh. Tapi Pak Samsuri lihat kejadian itu Pak? Lihat. Waktu dengan Habib yang namanya Ya, Habibie. iya namanya Habibie sempat ngancam-ngancam memang ke. Sampai tahu saksi di lokasi itu ya? Iya, saya mendekati Gus itu. Awalnya saya enggak boleh. Coba dirinci gimana kejadiannya Pak Samsuri. Waktu itu saya disuruh menjauh ke Gus. Begitu kelihatannya ngancam-ngancam, langsung saya dekati Gus itu tadi. Tapi sempat mau mukul. Sempat mau mukul memang. Tak sampean kan nggak pulang itu kan karena orang-orang di mobil itu kan banyak. Banyak. Ya kan? Di situ Gus Yuta mau keluar itu mau ditarik, disuruh masuk mobil. Tak lihat di mobil itu banyak orang. Si Habib itu ya? Iya. Suruhan yang nelpon seluler itu ya? Iya. Nggak tahu saya. Oke. Akhirnya enggak saya tarik Gus Yuta itu. Saya sampean kan sama saya Gus tadi Gus. Kok sampean mau naik mobil? Naik sepeda motor sama saya. Oh, Gus Yuta mau ditarik oleh orang-orang yang namanya Yang Habibie. temannya itu ya? Iya. Oh. Mau disuruh masuk ke mobil. Sampean mau dibunuh, Gus. Bapakno aku mati. Biarin. Lah sampean mati aku melo mati bisa gini. Mungkin karena tempatnya di masjid kan ramai. Jadi dimasukkan ke mobil mau dibawa ke tempat sepi. Ya tak lihat di mobil itu banyak orang. Iya. Banyak orang waktu itu. Untung insting jenengan peka ya. Ini sampai Gus Yuta dimasukkan mobil sendirian. Iya, Salah. Jadi jenengan menghalangi juga. menghalangi waktu itu. Nah terus akhirnya itu persoalan sampai ke pihak yang berwajib bukan? Begini. Ya. Akhirnya saya itu diantar mau ke Pondok Sunia Salafiyah di Sungai apa di Keraton Sungai. ya. Karena hari Jumat 1 ya mau lewat jalan raya sungkan Ya. sama teman-teman polisi tidak pantas sih ini ya koyok ngenyek lewat di dalam saja Mas Cak Samsuri lewat di dalam ya lewat keraton lewat karya bakti. Ya. Loh, lewat karya bakti itu saya ingat ada Cak Hamid. Ya, ingat Cak Hamid. Pikiran saya Cak Samsuri balik Cak Samsuri kembali ke Cak Gus Hamid. Pikiran saya ya dadakan saja waktu itu. Oh iya Hamid ya. Ya, saya enggak niat ke rumahnya Gus Hamid enggak. Ya. Cuma ketika lewat situ ingat loh. Kenapa saya enggak pamit sama Gus Hamid saja gitu loh ya. Iya. Akhirnya saya balik muter lagi ya karena lihat gangnya tadi itu ingat Gus Hamid ya. Ke Gus Hamid saya Setelah di musola itu ya. Dari masjid. di karya bakti. Saya sudah nyampe di apa ini kelurahan mana itu Karanganyar atau apa itu ya. Iya. Sudah keluar dari masjid sudah. Udah keluar dari masjid. Ya. Dari kejadian tadi. Ya, niatnya saya itu ke Sunia Salafiyah gitu loh. Karena yang pakai Avanza tadi sudah menunggu di sana, ke sana juga. Oh ke sana juga. Saya kan nggak boleh jadi satu di mobil sama Samsuri. Ya, betul. Ya kan? Ya, Tak antar saya saja. Ya apa sampean pulang dan pergi dan pulang harus sama saya. Aku nggak kepingin sampean dipateni wong, kok sampean mati. Yo, aku yang melo mati begitu dia itu. Iya. Gitu. Akhirnya saya lewat dalam ada gaya Gus Hamid, ingat Gus Hamid. Oke. Ada Gus Hamid di Cak Samsuri gitu. Aku takon Gus Hamid, enak tanda iki. Gitu loh. Saya kan khawatir sikap saya salah, ya kan? Ya. Saya konsultasi ke Gus Hamid. Gus, tak ceritakan bla bla bla. Nggak usah wis Gus. Ulo apa sampe nuruti jeneng kepanasan. Katanya Gus, gini aja Gus, gini Gus. Sampe telepon Yai Suadi sekarang. Itu. Tak telepon Yai Suadi, tak ceritakan sama beliau.
kejadian itu. Iya. Dan tak ceritakan bahwa saya mau ke Sunia Salafiyah menemui Ustaz Taufik. Ki Saudi ini sinten? Yaitu Adi Abu Amar. Kaitannya Itu ketua kami, itu panutan kami, panutan Zuria Semendi. dengan- Oke. Ketua Zuria Semendi, ketua Yayasan Zuria Semendi. Oke. Ya. Sedangkan saya sekretaris Zuria Semendi. Oh iya. Ya, Oke. kan bagus seandainya saya itu konsultasi dulu sama Kiai Soati. Betul. Saya ceritakan ke beliau, Kiai Soati jawabnya begini, nggak usah, sampean harus kembali, nggak usah ke sana. Jangan mempersulit kami. Itu Kiai Soati. Ojo gowo masalah apa Gus? Itu. Jangan membawa masalah Gus. Sudah pulang saja, kembali saja. Nggak usah direken, nggak usah dihiraukan yang begitu-begitu itu. Keep Sudah. aja ya. Keep aja tinggal gitu. Ya, langsung pulang. Akhirnya saya tidak ke Sunia Salafiyah, ya. Saya mampir ke rumahnya Gus Hamid akhirnya. Oke. Kami ngomong-ngomong di sana, tak ceritakan sama Gus Hamid. Iya. Ya. Terus tidak lama Yai Nur Ghazi juga datang, gitu loh ya. Datang, beliau itu curiga ada sesuatu, gitu loh. Curiganya gimana? Beliau itu waktu keluar dari Sidogiri itu ya ketemu di Pondok Sungi itu ada mobil Avanza yang filmnya gelap semua. Kok aneh begitu katanya Gus Nur Ghazi itu. Dikejar sama Gus Nur Ghazi itu. Hilang, ada di Jalan Jawa, hilang. Gitu loh, udah ada. Kemana ini? Avanza-nya sama dengan yang Avanza di masjid tadi? Iya, Yang mau masukin yang bus. masuk ke Oh iya. Ya. Oke. Terus Gus Nur Ghazi itu nyari-nyari lama ya. Nyari-nyari lama. Kebetulan saya mampir di Gus Hamid ya. Beliau itu nyari-nyari Avanza itu tidak ketemu ya. Ya. Beliau itu ke Gus Hamid juga. Gitu loh ya. Kok kebetulan sekali gitu loh ya. Beliau cerita begitu sama saya waktu itu. Saya sudah curiga, Gus. Ada mobil yang filmnya gelap keluar dari pondok itu, tak kejar memang, Gus. Misterius ya. Mau ngapain? Kok aneh ini begitu. Mobil kok gelap sekali. Gitu loh. Dicari, hilang di Jalan Jawa katanya, gitu loh. Dicari-cari sama Gus Nur. Mobil khusus untuk menculik rupanya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Bisa penculikan. Akhirnya ketika semua kejadian itu selesai dan saya itu ada di Yai Gus Hamid, Yai Hamid itu, Gus Nur Ghazi itu datang. Jadi tanpa kita janjian, nggak tahu gitu loh. Cuma insting saja mungkin. Iya. Akhirnya saling cerita, ya. Gus Nur Ghazi telepon temannya seorang aparat kepolisian juga. Kita konsultasi di situ. Iya. Tak ceritakan semuanya. Ya, tak ceritakan. Saya juga sama persoalan hukum kan repot masalah itu. Kan nggak begitu mengerti hukum. Saya tanya, insya Allah Pak Polisi itu namanya Pak Rio. Yang diminta datang sama Yai Nur Ghazi itu. Oh, datang ke lokasi ini ya. Iya, Di lokasinya Yai Hamid itu. Saya tanya, secara hukum bagaimana Pak Rio, saya itu Pak Rio di persoalan ini? Iya. Oh enggak Gus, itu kalau menurut saya secara aturan medsos itu IT bukan sampean yang kena. Itu, ya kan? Ya. Bukan sampean yang kena. Nah, akhirnya pada saat itu saya itu banyak masukan ya. Sekalian di briefing sama orang-orang, dijerungkan sana kemari ya. Di persoalan saya soal janda itu. Ya, soal janda, kembali kepada soal janda itu. Minim saya kan juga bingung juga. Dasar hukum saya apa? Kan begitu kan? Saya akhirnya tanya-tanya itu, ya kan? Mengenai IT bagaimana Pak Rio? Saya Pak Rio. Itu. Katanya Pak Rio, sampean tidak terjerat IT, Gus. Yang terjerat IT itu yang screenshot. Atau yang laporan. Karena ini konsumsi grup Gus. Bukan untuk konsumsi luar, itu katanya. Akhirnya ngomong-ngomong banyak di sana, karena sudah mau maghrib ya. Saya pamit pulang. Saya pulang, Gus Hamid, ya Ghazi, saya pulang dulu. Sama Cak Samsuri ini pulang. Ya. Maghrib di rumah, ya. Loh di rumah itu sudah banyak polisi, kan aneh. Oh, gitu. Iya kan? Iya.
Lebih dari 10 polisi itu. Oh, Manjenengan udah dijaga polisi ya? Iya, sudah banyak di gerdu saya itu sudah banyak polisi. Kan aneh, kan gitu kan. Karena saya sudah dibekali banyak, termasuk dari Pak Rio itu sudah saya banyak, ya. Nah polisi-polisi itu marah saya. Apa-apaan polisi cilik-cilik ini? Ini aku, ya. Ada apa Pak? Kok aneh teman? Gitu. Insting feeling saya, oh itu disuruh ini, disuruh mereka ini, gitu kan? Diduga yang menyuruh yang menelpon tadi ya? Iya, pikiran saya begitu. Siapa yang menyuruh kamu ke sini? Tak gitu kan? Ya. Apa masalahnya? Ono surat panggilan tak saya ini? Gitu saya. Sing jelas Pak, ojo moro-moro apa nggerodok uang ini, gitu. Sampai kan aparat, gitu. Sampai kan aparat. Sing jelas, ono apa iki? Gitu. Terus ono laporan tak? Gini ya Pak. Saya bilang sama yang menyuruh saya datang ke sini, saya laporkan. Laporkan saya persoalan saya. Tak tunggu, lek kepingin kedok kuburan sendiri. Tak gitu kan. Saya bilang begitu harus di briefing sama Pak Rio itu. Ya, sudah dikasih tahu banyak gitu loh. Di rumahnya Gus Hamid itu saya di briefing banyak gitu loh. Akhirnya saya itu wis ngawur ya, tambah ngawur ngomong. Ya. Salah satu yang waktu itu dari polisi yang banyak itu saya lupa saya. Ya, salah satu yang saya kenal itu namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad itu saya tanya, apa kedudukan sampean Pak? Kenapa sampean kok moro apa datang ke sini? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Masalah apa ini? Kan. Mereka laporan tak? Ini sampean ngomong FPI lah, tak gitu kan langsung waktu itu. Ya kan? Ini kan persoalannya kan FPI kan? Ya. Pikiran saya. Langsung tak tuduh begitu. Sampean itu FPI lah, namanya Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad itu menjadi KBU apa lupa saya istilahnya waktu itu. Tapi dia itu di jajaran Intel. Di jajaran Intel. Seiki KBU ya apa iki? Intel semua kayak ini. Nah gitu kan. Ya apa ceritanya? Kok sampean moro ujuk-ujuk datang ke sini? Saya memang ada masalah tadi. Tapi kok sampean kok moro datang ke sini? Ada yang nyuruh lah. Nah gitu kan. Kalau enggak ada yang nyuruh enggak mungkin. Akhirnya dia ngaku, saya kan orang Intel kok. Dan semua kegiatan di kejadian di wilayah Pasuruan saya kan harus tahu. Makanya saya kepingin tanya ke sampean, masalahnya apa? Loh, sampean nggak diceritain lah, tak balik begitu. Enggak, saya betul-betul tidak tahu. Lek sampean betul-betul tidak tahu, ini persoalan IT Mas. Ya ini aku Pak. Ya, ini persoalan IT. Ya. Dan persoalan ini seharusnya tidak menjadi besar begini. Apa mana nggak polisi wake koyok ngene iki. Bahwa banyak polisi begini ini. Aku koyok maling aja rek model rek. Itu saya, ya. Terus begini saya waktu itu. Pak Ahmad itu menanyakan lagi ke saya. Gus, apa yang ada yang lebih urgent dari persoalan IT itu? Beliau menanyakan itu ke saya. Loh, kalau persoalannya yang lebih urgent ada, tak gitu kan. Tapi bukan kapasitas saya yang menjawab. Ya kan? Bukan kapasitas saya yang menjawab. Kapasitasnya para kiai. Nggak apa-apa sampean kepingin menanyakan itu. Tak ambil WA ya. Ke Durya Semendi. Assalamualaikum kiai-kiai sedanten yang memperhatikan persoalan saya. Ya. Karena kulo nedhi jenengan semua ke Pondok Nurul Islam. Sak mangken tidak pakai lama. Saya sih ingat WA saya dek, voice note saya dek ini Semendi itu. Ya. Karena waktu itu tak lihat dek ini apa dek ini Semendi wes rame persoalan saya gitu loh. Di WhatsApp group itu ya? Iya di WhatsApp grup itu. Apa Gus Nur Ghazi, apa Gus Hamid saya tidak tahu. Saya kan tidak sempat membaca, ya kan? Ya. Tapi mengatakan, oh ini orang di grup ini ramai persoalan saya, kan gitu kan? Akhirnya tak voice note gitu. Oke Pak Ahmad, samangken sekarang Kapolres dan semuanya hadir ke pondok. Tak minta. Dan kiai-kiai juga tak minta hadir ke sana ke pondok. Nah umatku tidak cukup, cilik umatku, kan gitu kan? Ya. Akhirnya saya ke pondok aja Sam, nang pondok aja Sam. Itu saya ya.
Ambil ke pondok. Di sana adik saya tak suruh mengeluarkan semua kursi-kursi. Keluarga saya bingung, adik-adik saya, ada apa ini mas? Wes, sampean nggak usah lihat ada apa ya. Sekarang sampean beli kue-kue karena ada tamu dadaan. Saya sholat dulu ya, sholat Isya saya sholat dulu ya. Kira-kira saya dari rumah sampai ke pondok, terus sholat Isya ya. Terus keluar saya ketemu Cak Samsuri. Cak Samsuri bilang, Gus Suadi sampun tengah jenenge masjid Gus. Di depan masjid. Kok cepat sekali? Kira-kira 15 menit itu ya. 15 menit. Oh, Gus Fuad yang pendiri itu. Yai Suadi, Yai Suadi. Oh, Yai Suadi sudah hadir. Saudara-saudara kiai semua sudah hadir. Terus santri-santri dari Podokaton ya, dari mana itu banyak hadir di masjid semua. Kiai-kiai datang semua, gitu loh. Ya. Pada saat itu Kapolres tidak datang, yang datang itu Pak Rizal namanya. Pak Rizal itu Kasat Intel. Ya. Saya kan meminta Kapolres yang datang karena menanyakan hal yang lebih urgent, ya kan? Ya. Akhirnya di pertemuan di pondok itu pertemuan itu ada videonya itu, salah satu video. Memang nggak detail ya, memang nggak detail. Saya mengatakan Pak Rizal ya, kalau yang tadi siang itu persoalan IT Pak Rizal ya, persoalan kecil bukan persoalan besar. Tapi kalau yang persoalan besar ya, sampean jangan menanyakan ke saya, bukan kapasitas saya menjawab. Yang menjawab beliau-beliau ini, kiai-kiai seperti Kiai Suadi, Kiai Maksum, Kiai Nur Hasan, Nur Ghozi, kiai-kiai semua ini semuanya memiliki kapasitas ketua semua di Pasuruan, kota di kabupaten. Beliau ketua Jatman, Kiai Hidayatullah, ada waktu itu, ya kan? Ya. Terus lupa saya yang datang siapa saja. Gus-gus juga banyak semua yang datang. Jadi di pondok saya itu rame. Polisi juga banyak ya. Kiai juga banyak. Begitu loh. Ya. Di sana macet sampean. Di pondok itu macet gitu loh. Berarti ini kan sesuatu atensi yang sangat besar sekali. Begitu loh ya. Saya tidak menyangka sampai sebegitunya. Ya kan? Saya tidak menyangka kok sampai sebegitunya. Dan ini sangat viral di Pasuruan. Sangat viral. Akhirnya pada saat itu ketika sayangnya apa yang datang bukan Kapolres. Saya menginginkan Kapolres yang datang waktu itu. Karena kucek mesisan, ya sekalian wes ya. Ternyata yang datang namanya Pak Rizal. Pak Rizal itu Kasat Intel, insya Allah saya tidak tahu lupa saya. Ya. Dan yang membuat pertemuan semua di situ kayak begitu itu namanya Pak Ahmad waktu itu KBU apa ya. Terus tidak lama diangkat menjadi Kapolsek Nguling insya Allah ya, Kapolsek Nguling ya, namanya Pak Ahmad. Dan saya ingat waktu itu, dan ingat betul nomornya, saya tak simpan nomornya Pak Ahmad sampai sekarang tak simpan. Akhirnya ketika pertemuan itu, ketika Pak Rizal menanyakan yang urgent ya, yang menjawab pada saat itu selaku apa istilahnya, perwakilan menjawab dari para kiai itu ya, itu Yai Suadi Abu Amar. Jadi Yai Suadi Abu Amar dengan pertanyaan yang banyak tadi dari kepolisian ya, menjawabnya cuma simpel Pak Yai Suadi itu. Jadi Yai Suadi mengatakan begini Pak, dari semua pertanyaan sampean ya, saya simpulkan, saya menjawabnya begini. Kami selaku ulama atau kiai pribumi, kiai NU dan kiai pribumi ya, akan menjaga keutuhan NKRI. Satu ya, ini sampai camkan ini gitu. Kami semua menjaga keutuhan NKRI. Apabila ada yang merongrong NKRI, yang menistakan atau merongrong Undang-Undang Dasar, Pancasila, juga Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya satu Pak,
Ini Pak Rijal ya, saya contohkan ya. Ini Pak Rijal, ini Yai Suadi. Memanglah agak dekat. Apa Yai jawabannya Yai? Itu ya. Jawabannya cuma satu. Apa itu Yai? Yai Suadi jawabannya ngeri. Perang. Gitu Yai Suadi itu. Nunjuk Ke Pak Rijal, Pak polisi tadi. Kami Pintul itu ya? Ya. Kasat. Oh, Kasat Pintul. Perang. Begitu. Ngote titik nanggo sudah perang. Ditambahi begitu. Saya masih ingat itu. Gitu loh. Dan setelah kejadian ini ya, kejadian itu memang sangat viral ya, memang sangat viral. Saya sendiri pribadi tidak menyangka sehingga kejadian itu menurut saya merupakan embrio dari kondisi nasional kenasapan sekarang itu. Polemik nasab itu. Karena pada saat itu memang ada embrio naat sudah ada, ya kan? Tapi kan persiapan semua, ya kan? Ya. Tapi setelah itu saya itu kira-kira dapat 3 hari dari kejadian itu, ya. Saya diambil sama Gus Hamid. Nggak ngomong nggak apa. Ayo ikut saya. Nang di Gus. Kemana Gus? Ke Malang. Tuh. Ada apa Gus? Banyak yang menanyakan persoalan ini ke sampean. Tuh. Saya kegiatan di Malang itu apa saya kan nggak tahu, ya kan? Ya. Akhirnya saya ke Malang. Ke Malang. Mertua ternyata di sana itu saya nggak nyangka mertuanya saudara saya sendiri. Namanya Gus Romatelo itu. Di sana ada kegiatan juga. Terus banyak kiai kumpul di sana itu. Ya. Salah satu yang menanyakan ke saya itu persoalan ini beliau almarhum Kiai Saiful Islam dari Ngenggong.